Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa Stayo PAI semester 6 ya, yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada mata kuliah metodologi pembelajaran agama. Ya, kita sekarang sudah sampai pada episode yang kelima. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang keempat yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai metode pembelajaran PAI, ya, namun baru permulaan yang saya sampaikan. Nah, ini banyak yang bertanya apa bedanya metode, ada istilah strategi, ada istilah juga pendekatan, ada istilah teknik ya dalam pembelajaran. Maka saya akan mencoba menjelaskan ya keempat istilah ini ya supaya tidak rancu dan tidak bingung ya, karena memang istilah ini sering kita temui dalam berbagai pembelajaran yang berkaitan dengan metodologi ya pendidikan maupun metodologi pembelajaran. Oke, kita masuk ke materi ini. Ya, jadi ada 4 istilah yang saling berhubungan ya satu dengan yang lainnya, yaitu ada istilah pendekatan, approach, ada strategi, ada metode, ada teknik. Istilah pendekatan ini sebenarnya lebih luas dari strategi maupun dari metode, lebih-lebih dari soal teknik sendiri. Pendekatan yang dipilih nanti ya akan menentukan strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan akan menentukan metode yang kita pilih. Dan metode yang dipilih akan berpengaruh terhadap teknik yang digunakan. Jadi mana yang lebih luas, tentu paling luas adalah pendekatan. Ya, pendekatan itu nanti akan mempengaruhi strategi. Strategi akan mempengaruhi metode yang kita pilih, dan juga nanti metode akan berpengaruh terhadap teknik yang kita gunakan juga. Ya. Sekarang pengertian pendekatan. Pendekatan atau approach ini, ya, pendekatan pendidikan atau approach tadi dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan dan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan. Jadi lebih luas. Jadi secara garis besarnya proses pembelajaran mengambil 2 pendekatan utama. Jadi secara garis besarnya ini ya, proses pembelajaran itu mengambil 2 pendekatan utama, yakni belajar penerimaan atau reception dan belajar penemuan atau discovery learning. Masing-masing pendekatan mengembangkan strategi pembelajaran sendiri-sendiri dan membangun kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Dari 2 pendekatan utama tadi kemudian dijabarkan dalam pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan bidang studinya. Nah, nanti kita akan mencoba mempelajari di pendekatan untuk bidang studi PAI itu seperti apa. Dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, dikenal adanya 5 pendekatan, yaitu pendekatan rasional, pendekatan yang menekankan kepada aspek penalaran berpikir. Maksudnya supaya ajaran Islam itu oleh anak-anak bisa diterima oleh akal mereka, begitu. Ya. Makanya nanti mengajar anak SMA, wah ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang unik yang disampaikan oleh mereka. Dan kita harus bisa menjawab yang
bisa dinalar oleh mereka, cara berpikir mereka. Demikian pula SMP, demikian pula anak SD maupun anak TK juga kadang-kadang pertanyaannya unik. Ya. Oke, sehingga nanti nalar mereka harus bisa menerima dalam Islam itu. Ya. Lalu pendekatan emosional, ya, upaya menggugah perasaan atau emosi peserta didik dalam menghayati perilaku sesuai ajaran agama Islam. Karena agama itu tidak hanya akal, tetapi juga emosi, ya, hatinya tersentuh. Ya. Misalnya tentang kemiskinan, ya. Jangan hanya tahu angka-angka kemiskinan, tapi tidak ada rasa empati, ya, terhadap orang-orang miskin. Ya, ini jangan sampai terjadi. Lalu pendekatan pengalaman, artinya memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mempraktekkan dan merasakan pengalaman ibadah dalam menghadapi masalah kehidupan. Jadi perlu nanti dipraktekkan. Misalnya sholat, anak harus mengalami langsung sholat, ya, berjamaah di masjid, sholat taraweh misalnya, harus ada pengalaman di lapangan. Ya, jangan hanya berdasarkan teori-teori yang ada di dalam kelas, tapi juga perlu terjun langsung mengalami sendiri. Pendekatan fungsional ini yang keempat, yaitu menyajikan materi pokok dari segi manfaat. Manfaat itu maksudnya berfungsi. Misalnya ya tentang zakat, harus fungsional, maksudnya harus bagaimana zakat ini bisa mengentaskan kemiskinan. Ya, berupaya supaya orang yang sekarang menerima zakat tahun depan sudah bisa memberi zakat, tidak terus-menerus menerima zakat, tapi juga bisa memberi zakat. Yang tahun ini menjadi mustahik, ya kan? Bagaimana supaya tahun depan bisa menjadi muzaki? Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Mustahik itu artinya orang yang menerima zakat. Lalu pendekatan keteladanan. Nah, ini berat sekali ini menjadi guru agama ini. Di sini nih kunci, kata kuncinya harus bisa mencerminkan ya sebagai guru yang profesional. Ya, dan juga sekaligus ajaran Islam itu seperti apa toh? Ya seperti gurunya itu. Ini ya, makanya dalam Al-Qur'an Rasulullah itu ditegaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi seperti apa toh Islam itu? Seperti Rasulullah, begitu. Seperti apa toh ajaran Islam itu? Ya seperti guru agama itu, begitu. Nah, ini makanya ya kita harus mampu untuk menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di depan para anak didik kita. Ya, jadi pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah itu bertujuan untuk meningkatkan keimanan. Tidak hanya meningkatkan keimanan, tapi juga peningkatan pemahaman, juga peningkatan penghayatan, dan sekaligus pengalaman siswa terhadap ajaran Islam. Sehingga akhirnya nanti siswa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi di antara sekian banyak guru, itu yang paling berat itu ternyata guru agama, ya kan? Karena harus menyampaikan keimanan, pemahaman, penghayatan, pengalaman siswa terhadap ajaran Islam yang itu harus figur contohnya ada pada diri guru agamanya. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Istilah strategi mula-mula dipakai di kalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam merancang operasi peperangan, terutama yang erat kaitannya dengan gerakan pasukan dan navigasi. Ya.
ke dalam posisi perang yang dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan. Itu namanya strategi, ya, strategi. Sehingga strategi guru agama dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu belum tentu yang terjun langsung itu guru agamanya, bisa jadi orang lain. Ya, tergantung strategi yang digunakan oleh guru agama itu. Ya. Jadi dalam kaitannya dengan aktivitas pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai pengetahuan atau seni mendayagunakan semua faktor atau semua kekuatan untuk mengamankan sasaran pembelajaran yang hendak dicapai. Termasuk pula perhitungan tentang hambatan-hambatan, baik fisik maupun non-fisik, seperti mental, spiritual, dan moral, ya. Baik dari subjek, objek, maupun lingkungan sekitar. Ibarat tim sepak bola, maka masalah pendekatan dan strategi yang digunakan ini berada di tangan sang pelatih. Sedang masalah metode dan teknik yang digunakan berada di tangan pemain atas arahan dari pelatih. Jadi penting sekali itu pelatih, ya, karena dia memegang strategi. Siapa yang berada di garis depan, ya, sebagai penyerang, siapa yang nanti bertindak sebagai back atau yang bertahan, siapa kipernya, wah itu yang menentukan adalah pelatih, ya. Dia punya strategi, dia harus tahu masing-masing kelemahan dan kelebihan dari pemainnya. Ini ya, jadi strategi ada di tangan pelatih. Ya, kalau diterapkan dalam pembelajaran PAI gimana? Nah, maka strategi itu, ya, perlu mengidentifikasi, ya, mengidentifikasikan serta menetapkan spesifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak yang diharapkan. Nah, guru agama harus tahu tujuan apa yang akan dicapai. Nah, ini harus tahu, ya kan? Anak harus tahu, bukan anak, orang guru tadi harus tahu mau dibawa anak itu. Yang kedua, harus memperhatikan pendekatan pembelajaran yang digunakan atau dipilih. Misalnya, ya, kalau pendekatannya itu rasional, berarti nanti, ya, strategi yang digunakan bisa juga dalam bentuk misalnya CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, tapi bisa juga menggunakan metodenya diskusi supaya ajaran Islam itu bisa diterima oleh nalar anak, itu pendekatannya nanti rasional. Ya, pendekatan fungsional, misalnya agar anak bisa menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya dia nanti bisa menjadi takmir masjid, nah, ya kan, diarahkan menjadi takmir masjid. Untuk bisa menjadi takmir masjid berarti diawali dengan sebagai perabot, nah, perabot, jadi yang tukang melayani orang itu, ya, nah, di masjid itu. Nah. Lalu yang ketiga, memilih metode pembelajaran yang dianggap paling tepat dan efektif. Nah, kalau misalnya pendekatannya itu fungsional, kok anak hanya diceramai saja, ya, metodenya ceramah, tentu saja nggak tepat, ya. Nah, mestinya metodenya ya bisa juga dalam bentuk eksperimen, ya kan, ya, uji coba, metode yang karya wisata untuk melihat tempat-tempat bersejarah tentang keislaman, yang masjid-masjid yang bersejarah, tempat-tempat yang bersejarah, diajak untuk ziarah kubur ke makam-makam tokoh-tokoh, nah, tidak sekedar ceramah saja. Lalu yang keempat, menetapkan standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru PAI dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan pembelajarannya nanti. Ya. Adapun dalam catatan sejarah pendidikan nasional telah dikenal, ya, beberapa strategi pembelajaran. Antara lain ada SAS. Ya. SAS itu adalah strategi pembelajaran yang sistematis, analisis, dan sintesis. Ya, SAS. Namanya SAS itu, ya. Oke, strateginya begitu. Ada namanya CBSA,
SAS itu contohnya ya, kita mengajarkan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diurai Bismi, lalu Allah, ya, Ar-Rahman, terus Ar-Rahim, lalu diurai lagi Bismi itu dari ba, sin, mim, ada kasroh, ada ini diurai seperti itu. Itu metode SAS biasanya begitu. Lalu ada CTL, Contextual Teaching and Learning. Ya, jadi belajar sesuai dengan konteksnya. Ini pendekatan itu pernah dilakukan juga dulu. Lalu ada pendekatan, ada strategi life skill education. Life skill education, jadi keterampilan pendidikan keterampilan hidup. Ada pakem ya, pakem itu pembelajaran aktif, kreatif, ya kan, efektif dan menyenangkan. Ya, yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif. Jadi anak itu usahakan aktif, kreatif dan menyenangkan ya, bukan menyengkan, ini tulisannya salah, menyenangkan. Lalu PAIKEM, ya, pengembangannya lagi. PAIKEM adalah strategi pembelajaran ya, yang menekankan pada keaktifan ya, aktif, I-nya inovatif, K-nya kreatif, efektif, dan M-nya menyenangkan. Sekarang ada lagi yang nambah PAIKEM, gembrot. Gembrot itu gembira dan berbobot. Ya, ini. Oke lah itu ya. Sekarang metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, ibarat tadi sepak bola ya, soal pendekatan dan strategi itu yang menentukan adalah pelatih. Nah, metodenya itu nanti ada di tangan para pemain. Ya kan? Ada di tangan pemain. Tekniknya gimana? Tergantung masing-masing pemainnya, ya, pemain di lapangan itu, ya kan. Ya, nah di bawah ini sekedar contoh ya, metode-metode pembelajaran yang sampai saat ini masih banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode eksperimen, ada metode demonstrasi. Nah, ini besok kita rinci ya satu persatu. Ada metode pemberian tugas atau resitasi ya, metode sosiodrama atau role playing ya. Lalu metode drill, latihan, ada metode kerja kelompok, ada metode proyek, ada metode problem solving ya, pemecahan masalah, ada metode sistem regu ya, team teaching, ada metode karya wisata ya, field trips, ada metode resource person ya, manusia sebagai sumber, ada metode survei masyarakat, ada metode simulasi dan sebagainya ya, nama-namanya banyak sekali. Oke, besok kita coba kaji apa kelebihan dan kelemahan masing-masing metode itu, karena tidak ada metode yang paling ampuh, itu enggak ada. Semuanya tergantung situasi dan kondisi. Tergantung juga pemegang atau pelakunya, ya, gurunya maksudnya, ya, tergantung juga kepada keadaan muridnya. Ya. Teknik apa ini? Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Jadi di dalam metode pembelajaran terkait dengan teknik pembelajaran. Ya. Misalnya ya, Zainuddin MZ, kamu kalau pernah dengar ya, yang dia menggunakan metode ceramah. Dalam metode ceramah itu diselingi dengan tanya jawab, dengan intonasi suara naik turun, itu ya. Wah, itu tekniknya, ya kan. Nah, bagi orang yang tidak pandai ceramah ya jangan menggunakan metode ceramah. Bisa menggunakan metode tanya jawab. Nah, nanti tekniknya gimana? Tekniknya itu supaya pertanyaannya itu ditujukan kepada semua siswa secara merata, jangan sampai hanya anak itu saja yang ditanya. Nanti lama-lama jadi yang lainnya jadi jenuh ya. Ya. Jadi dengan kata lain, teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan oleh guru
dalam melaksanakan metode pembelajaran. Dalam metode ceramah misalnya tadi sudah saya singgung, maka diperlukan teknik adanya intonasi suara, gaya bicara, bahasa body, ya, bahasa gerak tangan, ya kan, ada yang begini, ada yang begini, wah ini, ya, perubahan mimik atau wajah, ya, seningan humor dan lain-lain. Nah, itu soal teknik pembelajaran ini sangat individual sifatnya, ya, oke. Sebagai penutup, ya saya tegaskan, apabila antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Ya, itulah kuliah kita pada hari ini. Ya, silakan kamu pahami, kamu ulang-ulang nanti. Ini agak sulit untuk bisa sampai paham, harus diulang-ulang supaya tahu apa bedanya pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Walaupun nanti penjabarannya antar para ahli yang lain juga kadang-kadang berbeda. Istilah pendekatannya apa, itu nanti berbeda juga. Strategi macam-macamnya apa, nanti bisa juga berbeda. Karena masing-masing akan melihat sesuai dengan perspektif yang ia kembangkan. Begitu ya, yang ia kembangkan. Oke, kita akhiri bersama dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.